Pernah kepikiran gak sih jauh sebelum ada yang namanya global influencer, ternyata Nusantara kita ini udah punya toko-toko yang karyanya tuh melintasi benua. Nah, kali ini kita bakal telusuri jejak langkah 7 ulama super hebat yang jadi bukti kalau pemikiran dari kepulauan kita tuh udah mendunia dari ratusan tahun yang lalu. Coba deh pikirin lagi. Jauh sebelum ada internet, apalagi media sosial, Nusantara tuh udah punya influencer kelas kakap. Mereka ini para ulama yang pemikiran, karya, dan perjalanannya, wah ngasih pengaruh gede banget. Bukan cuma di sini, tapi sampai ke benua lain. Dan ini kita ngomonginnya bukan perjalanan biasa ya. Bayangin deh, ratusan tahun lalu, dengan teknologi yang serba terbatas, mereka ini udah berlayar ribuan kilometer, menyeberangi Samudra Ganas. Bukan buat liburan, tapi cuma buat satu hal, ngejar ilmu. Coba deh lihat jejak di peta ini. Keren banget kan? Rutenya tuh membentang dari Banten, Goa di Nusantara, terus berlayar nyebrangin Samudra Hindia sampai ke pusat keilmuan dunia waktu itu di Mekah. Bahkan, ada yang jejaknya sampai ke Afrika Selatan segala. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tuh peta ambisi intelektual yang skalanya udah global. Jadi, siapa aja sih anggota Dream Team intelektual dari masa lalu ini? Oke, ayo kita kenalan satu persatu sama mereka. Pertama ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini bukan orang sembarangan loh. Beliau itu orang Nusantara pertama yang bisa jadi imam di Masjidil Haram dan dapat gelar super prestisius Sayyidul Hijaz. Artinya, pemimpin para ulama di seluruh wilayah Hijaz, yang isinya itu kota suci Mekah dan Madinah. Gila kan? Sebuah pencapaian yang luar biasa banget. Selanjutnya, ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, beliau ini unik banget. Perjuangannya itu bikin beliau diakui sebagai pahlawan nasional bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Afrika Selatan. Kok bisa? Nanti kita bahas ceritanya. Terus ada Nuruddin Ar-Raniri. Beliau ini bisa dibilang otaknya Kesultanan Aceh pada masanya. Sebagai seorang mufti sekaligus penasihat sultan, pendapat dan karya-karyanya tuh jadi rujukan utama buat urusan agama dan negara. Posisinya krusial banget. Nah, kalau yang ini, kontribusinya wow, monumental. Syekh Abdul Rauf Singkili adalah orang pertama yang menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran secara lengkap ke dalam bahasa Melayu. Coba bayangin, berkat beliau, jutaan orang di Asia Tenggara jadi lebih gampang buat memahami kitab suci mereka. Berikutnya, ada Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Beliau ini punya darah campuran dari Yaman dan lahir di Palembang. Kombinasi ini bikin beliau jadi seorang ahli tasawuf yang dihormati banget. Karya-karyanya soal spiritualitas Islam tuh jadi referensi penting di mana-mana. Kita lanjut ke Kiai Sholeh Darat dari Semarang. Beliau ini dapat julukan keren, guru para pahlawan. Kenapa ya? Soalnya salah satu muridnya yang paling terkenal adalah pahlawan emansipasi wanita kita semua, Raden Ajeng Kartini. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling remeh, ada Hamzah Al-Fansuri. Beliau ini maestro sastra, sang pelopor yang membentuk tradisi penulisan syair dalam bahasa Melayu. Bisa dibilang, beliau ini bapaknya puisi Melayu modern. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Mereka semua ini tuh bukan tokoh-tokoh yang hidup dan berkarya sendiri-sendiri. Terisolasi gitu? Enggak. Mereka itu saling nyambung dalam sebuah jaringan intelektual yang solid. Yap, mereka punya circle keilmuannya sendiri. Nih, salah satu contohnya. Syekh Yusuf Al-Makassari, si pahlawan dua negara itu, ternyata pernah belajar langsung sama Nuruddin Ar-Raniri di Aceh. Jadi kebayangkan, ilmu dan pengaruh itu diwariskan dari guru ke murid, menciptakan semacam rantai emas intelektual yang melintasi pulau dan wilayah. Oke, sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi. Apa aja sih warisan abadi yang mereka tinggalin, bukan cuma buat kita, tapi juga buat dunia? Lihat angka ini. Ini bukan sembarangan angka loh. Ini adalah jumlah karya tulis yang dihasilkan sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Lebih dari 115 kitab. Dan yang lebih gilanya lagi, karya-karya beliau sampai detik ini masih jadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah agama dari Filipina sampai ke Timur Tengah. Nah, ini momen yang penting banget dalam sejarah kita. Kiai Sholeh Darat nulis tafsir Al-Quran pertama kalinya dalam bahasa Jawa pakai aksara Arab. Dan kitab itu beliau hadiahkan langsung kepada R.A. Kartini. Hadiah inilah yang katanya sangat mempengaruhi pemikiran dan sisi spiritualitas seorang Kartini. Ini nih bukti nyata jangkauan global mereka.
Karya masterpiece-nya Syekh Abdurrauf Singkili, yaitu terjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu, itu nggak dicetak di Nusantara, tapi diterbitin di Istanbul, Turki. Waktu itu, Istanbul adalah pusat kekhalifahan Utsmani, pusat peradaban dunia. Ini nunjukin betapa karyanya diakui secara internasional. Kutipan dahsyat ini datang dari siapa coba? Nelson Mandela. Iya, Nelson Mandela sendiri yang nyebut Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Goa, yang dibuang ke Afrika Selatan, sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Ini benar-benar mengukuhkan status beliau sebagai pahlawan yang dihormati di dua benua. Coba kita lihat warisan Hamzah Al-Fansuri. Beliau ini inovator sastra ya, yang nyiptain syair dengan rima A yang khas itu. Beliau juga menguasai 6 bahasa penting pada zamannya. Dan yang lebih keren, bahkan seorang sarjana Belanda bernama Valentine di tahun 1706 udah nulis tentang kekagumannya sama kehebatan puisi-puisi beliau. Reputasinya udah mendunia dari dulu banget. Jadi, apa intinya? Kisah mereka semua ini ngebuktiin satu hal yang penting banget. Dari dulu, bahkan di tengah keterbatasan dan penjajahan, semangat anak bangsa buat berkarya dan diakui dunia tuh nggak pernah padam. Mereka adalah bukti kalau intelektual dari Nusantara itu emang udah keren dan punya panggung global sejak lama. Oke, kita udah lihat kisah sang pemimpin ulama di Tanah Suci, pahlawan dua benua, sang penafsir Al-Quran, gurunya para pahlawan, sampai sang maestro sastra. Dari semua jejak langkah yang luar biasa ini, kisah siapa sih yang paling bikin lo terinspirasi? Coba deh tulis jawaban lo di kolom komentar.